Alhamdulillah, alhamdulillahillazi yahsyuruna bil mahsyar. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul jabbar, wa ashhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Faya ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Waktu terus berlalu. Tanpa terasa kita telah di pertengahan bulan Rajab. Entah karena kesibukan atau waktu kita yang kurang berkah, perjalanan hidup serasa semakin cepat. Tiba-tiba saja kita bertambah tua. Tiba-tiba saja kita menapaki kembali bulan Rajab. Tiba-tiba saja kita akan menghadapi bulan Sya'ban, lalu bulan suci Ramadan. Sejatinya tidak ada istilah tiba-tiba, karena memang waktu akan terus berjalan seperti lazimnya. Maka khutbah singkat hari ini saya beri judul, jangan pernah menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan ibadah yang penuh berkah ini, khatib mengajak kepada diri sendiri dan kepada jamaah sekalian agar tidak menyia-nyiakan bulan yang agung ini. Dari berbagai keterangan yang pernah kita dengar sangat jelas bahwa bulan Rajab memiliki keutamaan lebih di atas bulan-bulan pada umumnya. Ia adalah momen untuk meningkatkan kualitas diri, baik tentang kedekatan kita kepada Allah atau taqarrub ilallah, maupun perbuatan baik atau amal soleh kepada sesama maupun kepada Allah Sang Pencipta, dalam rangka kita menyongsong bulan Sya'ban dan menyambut bulan suci Ramadan nantinya. Saudara, karena belum tentu tahun berikutnya kita akan berjumpa dengan kesempatan merasakan bulan Rajab, maka saatnya menyisihkan fokus kita kepada bulan mulia ini di tengah kesibukan duniawi yang terkadang melengahkan kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita perlu menyadari bahwa waktu ini terus berlalu dan tidak akan pernah kembali. Pada kesempatan yang sama, sebetulnya porsi usia kita makin berkurang menempati dunia fana ini, bukan malah bertambah. Tetapi kadang-kadang kita lengah ketika datang ulang tahun semoga panjang umur, bahwa sesungguhnya kita semakin dekat kepada perjalanan kematian. Mungkin lebih-lebih tidak pernah kita melewatkannya. Semestinya kita berikhtiar memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Iman dan takwa adalah sebagai sebaik-baik bekal di dunia ini sebelum harus kembali kepada Sang Khalik. Tidak ada bekal yang paling baik selain iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita miliki kita tinggalkan. Jabatan yang kita emban akan kita tinggalkan. Rumah yang begitu mewah tidak pernah akan kita dapatkan. Tetapi semuanya akan berlalu begitu saja. Hanya amal soleh, iman dan takwa yang akan menempatkan kita derajat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada satu makalah mengenai pentingnya tidak menyia-nyiakan waktu ini. Dan ini sekaligus menjadi pelajaran penting bagi kita semua.
lan tarji'al ayyamul lati madat. Tidak akan pernah kembali hari-hari waktu yang telah berlalu. Ingatlah itu, karena masa lalu adalah masa yang paling jauh dan tidak pernah akan kita kembali lagi. Sebenarnya kata-kata ini adalah peringatan bagi kita semua, khususnya untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena waktu akan terus mengalir, umur terus berkurang. Melewatinya secara sia-sia tak akan dapat melunasi selamanya. Hari Jumat barangkali akan datang lagi pada minggu-minggu berikutnya, namun Jumat hari ini dan yang sudah lewat tak akan pernah kembali. Itulah mengapa waktu diibaratkan seperti pedang. Bila tak pandai menggunakannya, maka dia akan melukai pemiliknya. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita menyadari bahwa waktu yang akan datang, yang telah lalu takkan pernah berulang, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengisinya dengan segala hal yang bermanfaat. Hidup ini sejatinya hanya menunggu waktu, saudara. Sementara kita tidak pernah tahu kapan waktu itu akan tiba. Yang pasti usia kita terus berkurang, terkikis oleh pergantian waktu. Oleh karena itu di sisa usia yang diberikan Allah ini, mari kita gunakan sebaik-baiknya dengan amal soleh. Kematian tidak pernah memihak dan berkompromi terhadap usia, karena syarat mati tidak harus menunggu tua, karena syarat mati pun tidak harus menunggu sakit. Karena bila waktunya sudah tiba, kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat perihal paling baik dan buruknya manusia. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa manusia terbaik adalah mereka yang oleh Allah diberikan panjang umur, kemudian digunakan melakukan amal kebaikan. Sebaliknya, paling buruk manusia adalah mereka yang diberikan umur panjang, namun panjangnya umur tersebut digunakan berbuat keburukan dan maksiat. Hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam karyanya Latifahul Ma'rif. Wa Tirmizi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila ayyun nasu khair, qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu, qila fa ayyun nasi syarrun, qala man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dalam riwayat Imam Tirmizi dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ia pernah ditanya, siapa yang paling baik manusia ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang dikaruniai umur panjang dan baik serta benar perbuatan amal solehnya. Lalu beliau ditanya lagi, dan siapa ya Rasulullah yang paling jelek manusia? Beliau menjawab, orang yang panjang umurnya dan jelek perbuatannya. Oleh karena itu, marilah jadikan setiap waktu yang terus berlalu ini sebagai momentum untuk merenungi hakikat umur yang telah Allah berikan kepada kita. Sudahkah tambahan umur menjadi perantara untuk menambah kebaikan, menambah ibadah dan ketaatan, atau justru sebaliknya, kemaksiatan terus bertambah dan kejelekan terus dilakukan? Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua untuk senantiasa berdoa setiap hari dan setiap saat, bahkan setiap sholat, agar mendapatkan keberkahan hidup. Beliau mengajarkan doa, Allahumma ja'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarrin. Ya Allah, jadikanlah kehidupan ini sebagai nilai tambah bagiku dalam semua kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagiku dari segala kejahatan. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, inilah usia manusia, tidak bisa diduga
kesempatan yang Allah berikan ini gunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan amal soleh. Tidak ada yang akan kita bawa nanti kecuali amal yang soleh, yang senantiasa setia mendampingi kita sampai berhadapan dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakanlah usiamu saat ini. Ketika ajalmu sudah di tenggorokan, tobat pun tidak bisa dilanjutkan. Tinggallah semua penyesalan. Nanti di yaumil kiamah akan kita pertanggungjawabkan. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah Jumat singkat ini. Semoga bisa menjadi perantara untuk semakin semangat dalam meningkatkan amal kebaikan dan ketaatan dan menjauhi semua larangan-larangan Allah, serta Rajab tahun depan ini dapat kita temukan kembali. Jadilah orang yang berbuat baik dan menyesallah ketika hari ini sampai sore nanti amal ibadah kita tidak bertambah. Jadikanlah itu sebagai penyesalan sebelum penyesalan itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syarifi wal ihtiram wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.